Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan suling pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat tumbuh di dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Renungan suling 28 Oktober 2022. Nats renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 12 ayat 1-14 dengan judul Bijak Memberi Nasihat. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung untuk lebih suka membicarakan kejelekan orang lain. Bahkan ketika ada orang lain yang berbuat salah, kita akan cenderung menghakimi atau menjadikannya sebagai konsumsi gosip. Sangat sulit bagi kita mampu memberi teguran atau nasihat secara langsung untuk meluruskan atau memperbaiki kesalahan orang lain. Ya, memang untuk menegur atau memberi nasihat kepada orang lain bukan hal mudah dan mengenakan. Sebab mereka yang kita tegur atau nasihati belum tentu bisa menerimanya dengan baik. Dalam teks bacaan kita hari ini, dikisahkan Daud telah berdosa ketika ia mengambil Batsyeba, istri Uria menjadi istrinya, dan membunuh Uria, suami Batsyeba. Dosa ini membangkitkan amarah Tuhan. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Raja Daud dan menyampaikan hukuman atas dosanya. Jelas ini adalah sebuah tugas yang tidak mudah, sebab bisa saja Daud akan membunuh Nathan karena tidak terima ketika diingatkan akan kesalahannya. Namun, yang menarik dari cara Nathan memperingatkan Daud adalah bahwa Nathan tidak secara terbuka menyalahkan Daud, melainkan ia menyampaikan satu kasus ketidakadilan yang terjadi dan memohon pendapat Daud. Daud tidak sadar kalau kasus yang disampaikan sebenarnya hanyalah cerita karangan Nathan yang merefleksikan apa yang telah diperbuat oleh Daud sendiri. Maka sambil menggebrak meja, Daud pun menjatuhkannya vonisnya, yaitu bahwa orang yang berlaku tidak adil itu harus dihukum mati. Saat itulah Nathan berdiri dan dengan berani menyatakan kepada Daud bahwa orang yang ada di dalam perumpamaan itu adalah Daud. Seketika itu juga Daud menjadi sadar akan kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Adalah tidak mudah menegur, menyatakan kebenaran, dan bersikap tegas seperti Nabi Nathan. Tetapi kita perlu belajar dari teguran yang dilakukan Nathan kepada Daud. Ketika kita harus memberikan teguran, pastikan hal itu ditujukan untuk membangun seseorang dan bukan ditujukan untuk melukai seseorang. Ingatlah bahwa menegur seseorang karena kesalahannya akan lebih baik daripada membicarakan kesalahan seseorang. Sebab teguran yang dilakukan dengan kasih akan membuat seseorang menyadari kesalahannya dan memperbaharui kehidupannya. Teguran yang dilakukan atas dasar kasih akan menciptakan relasi yang saling membangun. Pokok doa pada pagi hari ini, berdoa untuk kebutuhan gembala dan perkembangan pelayanan di PPW Ampel. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.